Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 13 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, untuk kami datang kepada Allah agar memperoleh pengampunan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi hari ini dengan judul Hanya Allah yang dapat mengampuni. Diambil dengan ayat inti dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jangan melihat kepada manusia atau menggantungkan harapanmu kepada mereka. Jangan merasa bahwa mereka sempurna, tetapi pandanglah terus kepada Yesus Kristus. Jangan katakan apapun yang akan mencela iman kita. Akui dosa rahasiamu sendirian di hadapan Tuhanmu. Akui hatimu yang sering berkelana kepadanya. Dia yang mengetahui bagaimana menangani masalahmu. Jika engkau telah berbuat salah kepada saudaramu, akui dosamu kepadanya dan tunjukkan buah yang sesuai dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Kemudian minta berkat-Nya. Datanglah kepada Tuhan apa adanya dan biarkan Dia menyembuhkan semua kelemahanmu. Sampaikan masalahmu ke tahta kasih karunia Allah, biarlah pekerjaan itu selesai dengan baik. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan Tuhan dan jiwamu. Jika engkau datang kepadanya dengan hati yang benar-benar menyesal, Dia akan memberi kepadamu kemenangan. Kemudian engkau dapat memberikan kesaksian yang manis tentang kedermawanan, memperlihatkan ujian kepada Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dia tidak akan salah memahami atau salah menilaimu. Sesama manusia tidak dapat membebaskan engkau dari dosa atau membersihkan engkau dari kejahatan. Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberi kedamaian. Dia mencintai engkau dan memberikan dirinya untukmu. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh kelemahan kita. Dosa apakah yang terlalu besar baginya untuk diampuni? Jiwa manakah yang terlalu gelap dan tertekan oleh dosa yang tidak dapat diselamatkannya? Dia murah hati dan tidak mencari jasa baik di dalam diri kita. Tetapi kebaikan-Nya yang tak terbatas menyembuhkan kemurtatan kita dan mengasihi kita dengan bebas-Nya, sementara kita masih orang berdosa besar. Dia lambat marah dan sangat baik hati. Testimonis jilid 5 halaman 649. Akui dosa-dosamu kepada Tuhan, Dia yang bisa mengampuninya, dan kesalahanmu terhadap satu sama lain. Diambil dari Testimonis jilid 5 halaman 639. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini menjelaskan bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni. Roh Nubuat menuliskan dalam Bapa Kita Peduli halaman 239 paragraf 2. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengindahkan seruan kita ketika kita datang kepadanya mengakui ketidaklayakan dan dosa kita. Allah mendengarkan seruan kita saat kita mengakui ketidaklayakan dan dosa kita, ketika kita datang kepadanya agar memperoleh pengampunan. Sebab firman Allah telah lebih dahulu menyatakannya dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Untuk menerima pengampunan, penting bagi kita untuk pertama-tama mengakui kesalahan kita kepada Allah, sebab Allah telah berjanji untuk mendengarkan seruan kita. Jadi, bila kita sadar akan dosa-dosa kita, akui dosa-dosa kita kepada Allah, maka Allah mengampuni kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Allah mengampuni kita? Sebab ingat, Yesaya 59 ayat 2 katakan, oleh karena dosa kita telah terpisah dari Allah. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menjelaskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapakah Ia yang Yohanes maksudkan? Kita baca penjelasan Roh Nubuat dalam Gospel Workers edisi 1892-1893, halaman 436 paragraf 3. Jika kita mengaku dan meninggalkan dosa kita, jika kita datang kepada Yesus dalam penyesalan dan kerendahan hati, mengakui ketidakmampuan kita untuk menghilangkan satu noda atau noda dosa, dan mengandalkan sepenuhnya pada jasa seorang juru selamat yang disalibkan, kita boleh mengharapkan pengampunan. Karena kata-katanya dijanjikan, Dia telah mengatakan bahwa Dia akan mengampuni pelanggaran kita dan menghapus dosa kita. Ia yang Yohanes maksudkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah Yesus Kristus. Melalui Yesuslah kita memperoleh pengampunan Allah. Oleh karenanya, langkah pertama kita untuk pengampunan adalah mengakui kesalahan kita dan dosa kita, serta mengakuinya dengan penyesalan dan kerendahan hati kepada Yesus Kristus. Dan tidak hanya datang mengakui dengan penyesalan serta kerendahan hati, adalah tugas kita untuk menerima Kristus dalam diri kita. Sebab pekerjaan pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Kita mengakui dosa-dosa kita adalah oleh karena Kristus yang bekerja di dalam hati kita. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 193 tahun 1903 paragraf 7. Kuasa pembersihan Roh Kristus mengikuti pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi pengampunan dan pengudusan melalui darah yang dicurahkan di salib Kalvari. Inilah pentingnya memiliki Roh Kristus yang membersihkan. Karena dengan itu kita akui dosa, dan karena kita mau akui dosa kita menerima pengampunan. Roh Kristus inilah yang disebut Roh Kudus. Nyonya White lanjutkan dalam Selected Messages buku ketiga halaman 196 paragraf 4. Roh Kudus yang memberikan pertobatan kepada kita. Yesus menarik kita kepada dirinya melalui agen Roh Ilahinya. Dan melalui iman dalam darahnya kita disucikan dari dosa. Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 9. Yesuslah yang menarik kita kepada dirinya melalui pekerjaan Roh Kudusnya, atau dalam kutipan ini disebut Roh Ilahinya, yaitu Roh Kudus Kristus. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus yang telah mati bagi kita akan mengampuni kita dan bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, yang menarik kita supaya mau akui dosa adalah Yesus, dan yang mengampuni kita adalah Yesus, dan yang menyucikan kita adalah Yesus. Sebab hanya melalui Yesus kita dapat masuk kepada Bapa. The Story of Jesus halaman 42 paragraf 8 menyatakan, yang paling membutuhkan, yang paling berdosa, yang paling hina dapat menemukan akses kepada Bapa. Ketika kita datang kepadanya dalam nama Yesus, suara yang berbicara kepada Yesus berbicara kepada kita, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Hanya melalui Yesus kita bisa datang kepada Bapa. Siapapun, betapapun berdosanya dan hinanya, bisa datang kepada Bapa melalui Yesus, anaknya. Dan tidak hanya datang, bila mana kita datang kepada Bapa melalui Yesus, memohon ampun akan segala dosa kita dan menerima pengampunan dari Bapa, Bapa mengakui kita sebagai anaknya yang kekasih.
Sebagaimana Bapa berkata kepada anaknya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, pernyataan yang serupa dinyatakan kepada kita. Sungguh begitu besar kasih Allah kepada kita. Karenanya Bible Training School Juni tanggal 1 tahun 1917 paragraf 2 menyatakan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah dan percaya bahwa Dia telah mengampuni semua pelanggaran kita dan mengampuni semua dosa kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 246 paragraf 1 menyatakan, dosa apakah yang terlalu besar baginya untuk diampuni? Jiwa manakah yang terlalu gelap dan tertekan oleh dosa yang tidak dapat diselamatkannya? Dia murah hati dan tidak mencari jasa baik di dalam diri kita, tetapi kebaikannya yang tak terbatas menyembuhkan kemurtadan kita dan mengasihi kita dengan bebasnya, sementara kita masih orang berdosa besar. Pada Allah ada keampunan, walaupun kita sudah memberontak kepada Dia. Tidak perlu ada jasa kita, namun jika kita mau kembali, mau mengakui dosa kita, maka Allah mengampuni kita, yaitu melalui anaknya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni, dan Bapa mengampuni kami melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh karenanya, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hati ini, sebab pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati. Demikian juga dalam mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan bila mana kami mau mengakui, mau datang kepada Yesus, karena hanya melalui Yesus kami dapat masuk kepada Bapa, maka pengampunan boleh menjadi bagian kami. Bahkan Bapa mengakui kami sebagaimana anaknya yang kekasih. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hiduplah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.